Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Oke, teman-teman, kemarin ada beberapa subscriber yang menanyakan apakah di dalam podcast yang dilakukan oleh Dr. Nicholas Kokalis ini apakah Dr. Nicholas Kokalis berbicara tentang open minded. Dalam wawancara di podcast tersebut, kita akan mengupasnya dalam video kali ini, teman-teman. Jadi, pendiri dari Pi Network, Dr. Nicholas Kokalis, ini angkat bicara soal open minded di podcast The Index, yang juga bisa didengarkan melalui Apple Podcast, teman-teman. Jadi, kalau yang teman-teman punya Apple juga bisa, atau melalui The Index. Jadi Dr. Nicholas Kokalis, co-founder dari Pi Network, ini angkat bicara terkait open minded dalam program podcast The Index dengan tema masa depan sosial cryptocurrency di dalam Web3, teman-teman. Bersama dengan Dr. Cheng Diaofan. Dr. Kokalis menjelaskan tentang mainnet di Pi Network dan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya enclosed mainnet atau mainnet tertutup. Kita tahu bahwa Pi Network ini adalah salah satu proyek kripto terkemuka, memang telah mengumumkan peluncuran mainnet, teman-teman. Tetapi peluncuran mainnet ini masih di dalam tahapan mainnet tertutup, jadi belum terkoneksi dengan dunia luar. Dr. Nicholas Kokalis yang juga co-founder dari Pi Network menyatakan bahwa peluncuran mainnet ini merupakan langkah besar bagi proyek mereka. Dalam komentarnya saat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh host yang bernama Alek Kehaya, jadi yang mewawancarai beliau ini adalah saudara brother Alek, Dr. Kokalis menjelaskan bahwa Pi Network mengambil pendekatan yang berbeda dari kebanyakan blockchain lainnya, teman-teman. Mereka telah menciptakan periode khusus yang disebut sebagai enclosed the network periode atau periode tertutup di dalam mainnet mereka, teman-teman. Jadi periode ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan tertutup di dalam mainnet yang akan menghalangi koneksi eksternal. Alasan dibalik pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa Pi Network dapat fokus dalam membangun ekosistem internal mereka. Mereka percaya bahwa dengan fokus pada pembangunan utilitas di dalam lingkungan terbatas ini, ekosistem Pi Network akan menjadi lebih matang sebelum mereka membuka koneksi ke jaringan terbuka. Dr. Kokalis juga didampingi rekannya, Dr. Cheng Diaofan, juga menekankan bahwa jutaan pionir di seluruh dunia telah bergabung dengan jaringan mereka. Sebagai langkah yang adil bagi mayoritas pengguna, mereka ingin memastikan migrasi sebagian besar dari jaringan ke mainnet terjadi dalam lingkungan yang terbatas sebelum dibukanya koneksi ke jaringan terbuka atau open mainnet. Selama periode ini, teman-teman, Pi Network akan fokus dalam menciptakan utilitas dan manfaat bagi para pengguna mereka dalam lingkungan yang terkontrol, teman-teman. Jadi saya ulangi, jadi dalam periode ini Pi Network akan fokus di dalam menciptakan utilitas dan manfaat bagi para pengguna mereka dalam lingkungan yang terkontrol, teman-teman. Namun mereka juga menyadari bahwa beberapa utilitas akan membutuhkan koneksi eksternal, dan hal ini akan dipertimbangkan untuk pembukaan akses pada tahap berikutnya. Dr. Nicholas Kokalis juga menggambarkan langkah ini sebagai inovasi dan perbedaan yang signifikan dengan proyek kripto lainnya. Dia percaya bahwa dengan pendekatan yang berbeda ini, Pi Network dapat mencapai ekosistem yang lebih kuat dan matang sebelum membuka diri pada jaringan terbuka, teman-teman.
Jadi Pi Network adalah merupakan sebuah proyek kripto yang ambisius dan terus berusaha untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi para pengguna mereka. Dengan peluncuran mainnet dan periode terbatas yang inovatif ini, mereka berharap dapat mencapai tujuan mereka dan menjadi salah satu proyek kripto terdepan di dunia, teman-teman. Kemudian ada informasi juga, teman-teman, bahwa Pi Network di dalam mainnet yang terbatas ini telah hampir mencapai 45 juta aktif miner. Ini proses migrasi sudah hampir selesai, teman-teman. Dan ini adalah sebuah tahapan yang luar biasa. Kemudian dalam informasi juga sudah ada 5 juta KYC yang berhasil dilakukan. Bahkan sebagian media melaporkan ada 6 juta KYC. Jadi seperti gambarannya seperti ini, teman-teman. Kalau di proyek kripto blockchain lain itu biasanya ada mainnet tertutup, kemudian langsung bergerak menuju open mainnet. Tetapi di dalam Pi Network ini, kalau kita melihat dari informasi yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis, yang pertama adalah testnet, teman-teman. Jadi yang bukan jaringan real, uji coba. Setelah testnet, kemudian baru melakukan mainnet. Namun mainnet ini dilakukan di dalam ruang yang terbatas, teman-teman. Jadi koneksi dari luar tidak bisa masuk. Jadi sebenarnya mainnet ini sudah berjalan, artinya kita bisa transaksi peer-to-peer, tetapi hanya dalam lingkungan internal, sehingga banyak peristiwa barter di berbagai tempat di Nusantara itu betul-betul koin Pi yang dibarter. Nah, kemudian kita melihat dari informasi ini bahwa Dr. Nicholas Kokalis dalam mainnet yang berjalan dalam periode tertutup ini berupaya membangun utilitas semaksimal mungkin, dan beliau juga berupaya membangun ekosistem sekuat dan seaman mungkin, teman-teman. Nah, setelah dari testnet, kemudian ke mainnet yang dalam ruangan terbatas, setelah ekosistem dan utilitas siap, kemudian KYC dan migrasi koin semua sudah aman, barulah Pi Network akan membuka open mainnet, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua tentang visi dan misi yang ada di benak pemikiran Dr. Nicholas Kokalis. Dan inilah bedanya Pi Network dengan blockchain-blockchain lain. Karena kita tahu bahwa banyak sekali hari ini blockchain-blockchain yang ada di luar itu menghadapi serangan hacker habis-habisan, teman-teman. Itu bisa teman-teman googling sendiri di internet. Silakan lihat, banyak sekali informasi. Bahkan sekelas Ethereum pun pernah mengalami serangan luar biasa. Demikian untuk update informasi ini. Tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.